warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat mengawali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah panjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, tapi istiqomah hingga akhir zaman. Apa kabarnya teman-temanku sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan berjumpa lagi pada kesempatan hari ini, kita akan belajar meneruskan bagaimana menjadi seorang web developer atau seorang pembuat website. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat paragraf di HTML. Dan kita sudah mempelajari di sebelumnya, sudah mengenal tag-tag HTML, dan diantaranya yaitu tag P, tag B untuk bold, tag P itu untuk paragraf, dan tag I untuk italic, atau tag U underline untuk membuat garis bawah pada teks. Nah, di pertemuan kali ini Pak Kamal akan mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah paragraf di HTML untuk kemudian akan tampil di sebuah web browser. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran dalam membuat paragraf di HTML yaitu yang pertama, memahami fungsi-fungsi tag yang digunakan dalam membuat paragraf. Jadi nanti kita akan memahami apa aja tag-tag yang akan kita pakai dalam membuat sebuah paragraf di website. Nah, lalu yang kedua, tujuannya adalah dapat membuat sebuah paragraf di web browser. Ya, nanti hasil yang kita ketikkan kode-kode di HTML tersebut akan ditampilkan di sebuah web browser. Nah, untuk membuat paragraf di HTML dan agar bisa tampil persis di web browser, tag-tag yang akan kita gunakan adalah tag P yang pertama, lalu tag BR, lalu tag HR, BR itu break, HR itu horizontal rule, dan tag pre atau pre-formatting. Oke, kalau P itu paragraf, BR break, HR horizontal rule, dan pre itu adalah pre-formatting. Nanti kita akan bahas satu-satu fungsinya seperti apa. Nah, oke, yang pertama adalah paragraf di HTML. Sebelum kita mulai membuat paragraf di HTML, kita coba dulu membahas pengertian paragraf ya. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, paragraf, ingat, kumpulan dari beberapa kalimat. Kalau di web itu paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Jadi kalau kalian pernah membuka website Detik Sport atau republika.co.id yang yang di situ banyak artikel-artikel atau berita-berita tentang olahraga atau tentang politik. Nah, artikel-artikel itu atau teks-teks tersebut dibuat menggunakan paragraf di HTML ya. Contohnya kalian bisa buka republika.co.id, detiksport.com, atau hidayatullah.com, atau dan lain-lain. Intinya website yang berbasis berita biasanya itu menggunakan paragraf di HTML. Nah, paragraf pada HTML itu dibuat menggunakan tag P. P itu singkatan dari paragraf ya. Tapi selain tag P, ada juga tag-tag pendukung ya. Tag-tag pendukung nanti seperti HR, BR, dan tag pre ya. Tag HR, BR, dan tag pre ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk tag P, contoh penulisannya bisa kalian lihat di layar monitor itu ya. Mulai dari body aja kalian lihat. Di body, lalu ada tag P, tag pembuka, lalu isi paragrafnya. Ini adalah sebuah paragraf yang berisi beberapa kalimat. Saat ini saya sedang belajar bagaimana membuat paragraf di HTML.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahaminya, amin. Lalu ditutup dengan tak P. Lihat, tak P ini atau tak paragraf itu berpasangan. Artinya dia mempunyai tak pembuka, tak P, lalu tak penutupnya untuk satu buah paragraf. Jadi tak penutupnya itu dibedakan, ada garis miringnya. Dan itu diletakkan di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Jadi isi paragraf itu diapit oleh tak pembuka P dan tak penutup P. Lalu lihat di contoh yang masih di contoh yang ini, di paragraf yang kedua itu ada paragraf lagi, ya, sama diapit oleh tak pembuka P dan ditutup oleh tak penutup P berpasangan. Isi dari paragraf kedua adalah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling mendukung, punya ide pokok sebagai dasar dari paragraf itu sendiri. Nah, setelah kita menuliskan codingan seperti ini, bagaimana sih tampilan di web browsernya itu? Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ya, ini Pak Kamal buka pakai Internet Explorer dan tampilannya seperti ini. Lihat, paragraf pertama lalu paragraf kedua, ya. Dia dipisahkan oleh sebuah baris tuh, ya. Yang setelah amin itu ada baris kosong, lalu mulai lagi paragraf kedua. Nah, inilah fungsi dari tab P untuk membuat paragraf, di mana kita bisa mendefinisikan paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan nanti tampilannya akan dipisahkan oleh sebuah baris kosong, seperti itu. Nah, lalu atribut untuk paragraf. Nah, biasanya paragraf itu ditambahkan dengan beberapa atribut atau menyifatkan. Jadi paragraf ini sifatnya seperti apa? Antara paragraf 1 dan paragraf 2 atau 3 dan seterusnya itu bisa dibedakan. Contohnya, misalkan paragraf pertama kita mau memakai rata tengah atau rata kanan. Lalu paragraf kedua rata tengah dengan teks warna merah. Atau paragraf ketiga dengan rata kiri tapi warnanya itu warna biru teksnya, itu bisa. Nah, itu fungsinya adalah yang bermain atribut, ya. Contoh misalkan seperti atribut line. Atribut line ini merupakan atribut yang digunakan untuk perataan teks pada paragraf. Kalau kalian belajar Microsoft Office Word, ada tuh 4 pilihan perataan. Ada right, ada center, ada left, dan ada justify, ya. Nah, sama seperti di HTML, cuman tapi kalau di HTML itu mengaturnya memakai kode, bukan klik. Kodenya apa? Kode atributnya seperti ini. Nah, lihat di di teks warna kuning pada tag P itu ada sebuah atribut bernama line. Dan nilai atributnya center. Artinya nanti hasilnya di web browser, paragraf pertama ini ratanya itu akan rata tengah hasilnya. Ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Lalu untuk paragraf kedua itu mempunyai line atau perataan right nilainya. Lihat lagi di teks berwarna kuning tersebut, ya. Jadi paragraf kedua itu nanti ratanya rata kanan, right, kanan, ya. Kita langsung lihat hasilnya seperti apa ditampilkan pada web browser. Hasilnya seperti ini. Nah, lihat paragraf pertama, ya, itu ratanya rata tengah semua. Ini adalah sebuah paragraf bla 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 sampai amin itu ratanya rata tengah. Lalu untuk paragraf kedua, paragraf adalah kumpulan dan sebagainya sampai kata sendiri itu ratanya rata kanan, ya, karena disifatkan oleh sebuah atribut yang namanya align dengan nilai atribut yang berbeda di masing-masing paragrafnya, ya. Atribut untuk paragraf bisa bermacam-macam. Salah satunya tadi kita contohkan adalah atribut perataan atau line. Oke, selanjutnya yaitu tag yang kedua. Pak Kamal akan mengenalkan tag kedua, yaitu tag BR. Ya, tag BR ini juga pendukung untuk membuat paragraf. Ya, tag BR ini sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, tapi tag ini biasanya digunakan untuk membantu tag P atau tag paragraf.
fungsi utama BR itu adalah untuk membuat baris baru. Sekali lagi ya. Jadi fungsi tak BR atau break adalah untuk membuat sebuah baris baru. Contohnya langsung saja, misalkan kalau kita mau menulis pantun di sebuah kode HTML, lalu di text editornya kita ketikkan seperti ini. Lihat di yang bagian body tuh, dari P sampai P penutup. Pohon jambu, pohon kelapa dahannya rapat. Jika kamu ingin surga, ibu bapak hendaklah dihormat. Ini kan sebuah pantun ya. Dan biasanya pantun itu dibuat maksimal 4 baris ya. Kita boleh saja menuliskan kodenya HTML 4 baris seperti ini, seperti contoh di sini, tapi lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Dia ditampilkan terus. Ya. Dia tidak pindah baris. Pohon jambu, pohon kelapa tidak pindah baris, langsung terus. Pohon kelapa dahannya rapat, terus lagi. Jika kamu ingin surga, lanjut baris kedua. Ibu bapak hendaklah dihormat. Nah, sehingga jika dilihat di web browser itu seperti bukan sebuah pantun ya. Meskipun pada kode HTML kita sudah menulis tiap bait ya, tiap bait pantun itu dalam baris baru, tapi ia akan tetap ditampilkan seperti baris. Loh, kok bisa gitu, Pak? Nah, disinilah nanti fungsinya dari tag BR ya. Jadi kita akan benarkan, kita akan betulkan kode sebelumnya menjadi seperti ini. Nah, ya, BR. Jadi tiap bait pantun itu akan pindah baris. Contohnya, pohon jambu, pohon kelapa, lalu ada tag BR berwarna biru, artinya pindah baris. Berarti kalimat setelahnya itu akan memulai dari baris yang baru, yaitu kalimat pohon kelapa dahannya rapat. Ada lagi BR, berarti kalimat setelahnya akan berpindah ke baris yang baru di bawahnya. Jika kamu ingin surga, akan ditampilkan di baris yang baru. Lalu setelah surga ada tag BR lagi. Berarti setelah kalimat surga itu, setelah kata surga, baris yang terakhir akan berpindah ke baris yang baru. Coba kita lihat hasilnya pada web browser. Nah, hasilnya menjadi seperti penulisan pantun pada umumnya ya. Pohon jambu, pohon kelapa, BR pindah baris tuh. Lihat. Kalimat keduanya ada di baris kedua. Pohon kelapa dahannya rapat, pindah baris lagi. Jika kamu ingin surga ada di baris ketiga. Dan seterusnya. Ibu bapak hendaklah dihormat. Jadi, tag BR adalah tag. Nah, tadi coba contohnya di atas. Tag BR ini ya tidak mempunyai pasangan. Ya, tag BR adalah tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Lalu cara menutupnya gimana, Pak? Cara menutupnya cukup menambahkan garis miring setelah huruf R seperti ini. Boleh nggak, Pak, kalau nggak pakai tutup? Boleh-boleh saja, sah dan itu bisa. Tapi secara umum dia memakai penutup. Oke? Kita lanjut. Tadi kita udah belajar tag P, lalu tag BR. Selanjutnya adalah, tag HR. Apa itu HR? Tag HR ini gunanya berfungsi untuk membuat sebuah garis, ya. Dia juga sama kayak tag BR. Tag HR ini juga bukanlah tag pembuat paragraf. Dia hanya mendukung untuk agar paragraf itu lebih bagus dibacanya, ya. Jadi tag HR itu merupakan tag yang digunakan untuk membuat garis lurus secara horizontal. Ingat, garis lurus secara horizontal, bukan vertikal, tapi secara horizontal. Dan biasanya ini digunakan untuk memisahkan beberapa konten atau paragraf. Oke, kita lihat contoh penulisannya. Contoh penulisannya lihat seperti ini. Pak Kamal mempunyai kode seperti ini. Lihat di body P, paragraf itu yang berwarna kuning. Di situ ada 2 buah paragraf dan di antara paragraf itu dipisahkan oleh HR. Lihat yang teks berwarna ungu, ya, itu HR. Ya. Jadi setelah paragraf 1 ada HR, lalu dilanjutkan dengan paragraf kedua. Nanti gimana hasilnya? Coba kita tebak gimana hasilnya?
Ya benar. Nanti setelah paragraf pertama itu web browser akan menggambarkan sebuah garis lurus horizontal. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Hasilnya kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi di antara paragraf tersebut, paragraf pertama dan kedua, ada sebuah garis lurus horizontal. Dan biasanya nih kalau di artikel-artikel atau sebuah berita tuh ada pemisah garis ini lebih membantu agar bacanya itu lebih mudah dan lebih enak. Jadi nggak semua teks terus. Boleh beberapa dipisahkan oleh sebuah garis lurus, ya. Jadi HR itu singkatannya HR itu horizontal rule, ya, untuk membuat sebuah garis lurus secara horizontal. Dan dia sama, tidak mempunyai pasangan, sama kayak BR. Cara nutupnya juga sama seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya penggunaan tag HR atau tag garis horizontal. Nah, selanjutnya nih yang terakhir. Yang terakhir adalah tag pre. Tag pre itu singkatan dari pre-formatting, ya. Merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah kita tentukan di HTML. Simpelnya begini memahaminya. Apa yang kita tulis di HTML, di kode-kode HTML, itu akan langsung ditampilkan utuh seperti itu adanya di web browser, ya. Sekali lagi, kita ketikkan di text editor, ya, menggunakan tag pre ini, ya, nanti akan ditampilkan persis seperti yang kita tuliskan di text editor. Jadi akan ditampilkan sama persis pada web browser, ya. Misalkan ada indent atau tab, maksudnya menjorok paragrafnya tidak rata, dia agak maju sedikit, kita nulisnya di HTML agak maju sedikit, maka akan ditampilkan agak maju sedikit. Kalau kita pindah baris tanpa BR di tag HTML, maka akan ditampilkan juga pindah baris di web browsernya, ya. Misalkan ya, kita akan membuat pantun atau puisi yang paragrafnya ditulis dengan baris baru dan juga indentasi. Indentasi itu maksudnya penulisannya agak masuk ke dalam. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan bantuan BR, cuman kan lama tuh. Ketik satu baris BR, ketik satu baris BR, ketik satu baris BR. Nah, untuk memudahkannya ada yang namanya tag pre, ya, pre-formatting ini kita gunakan sebagai alternatif pengganti BR juga bisa. Contoh kodenya seperti ini. Nah, lihat. Nah, di sini ada sebuah puisi, judulnya Hujan Bulan Juni, itu pakai H1 atau heading 1. Lalu dia untuk penulis puisinya itu berpindah ke paragraf-paragraf yang baru. Lalu isi puisinya, lihat tuh, cara penulisannya di kode HTML seperti itu utuh, ya. Tak ada yang lebih tabah, pindah baris, dari Hujan Bulan Juni, tapi tanpa BR, ya. Dia ada di dalam tag pre. Ya, tag pre ini punya pasangan, tag pembuka dan tag penutupnya, ya. Nanti di web browser itu akan tampil persis seperti yang kita ketikkan seperti ini, ya. Jadi kalau ada pindah baris walaupun tanpa BR, dia juga akan pindah baris. Kalau pindah barisnya 2 kali, dia juga akan ditampilkan pindah barisnya 2 kali. Oke, langsung aja kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti, nah, lihat, ya. Hujan di bulan Juni itu menggunakan tag H1, heading 1, dia agak lebih besar, seperti judul. Lalu oleh Sapardi Djoko Darmono itu tag paragraf baru. Dia akan langsung membentuk paragraf baru, walaupun hanya 1 baris. Nah, selebihnya, isi puisi itu langsung ditampilkan utuh, maksudnya persis sama dengan yang kita tuliskan pada text editor. Lihat tuh, kita nulisnya seperti ini, maka ditampilkannya seperti ini, ya. Kalau misalkan tanpa tag pre, ini Pak Kamal jamin kenapa nulisnya itu langsung 1 baris semua, ya, tanpa seperti ini, ya. Oke, mudah-mudahan, nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik bagaimana cara membuat sebuah paragraf pada kode HTML, ya. Yang kita gunakan yaitu tag P hari ini, lalu BR, HR, dan pre.
Dan ini adalah yang biasa dipakai, tak-tak yang biasa dipakai dalam membuat sebuah artikel, paragraf, ataupun teks. Lebih kurangnya Pak Kamal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.